record. Tapi recordingnya kemana ini? Oke, biasanya kan recordingnya kan nanti ada tulisannya di komputer saya apa di cloud. Tapi ya oke lah, nanti nggak apa-apa, nanti mudah-mudahan ada di cloud. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya ketemu sama saya lagi. Ini mungkin kelas, betul nggak sih, kuliah terakhir ya? Untuk kelas kanker biologi ya. Oke. Sekalian pengumuman untuk teman-teman yang mau apa namanya curi start mungkin untuk belajar biomol. Kemarin juga ada satu mahasiswa yang apa namanya untuk join ke laboratorium ya. Saya ada dua project, satu project stunting dan satu project aging untuk bisa mulai ini ya pegang-pegang pipette ya. Nanti kalau misalnya udah kontak saya Japri gitu nggak apa-apa. Baik, kalau gitu kita mulai aja. Mana share screen saya? Diagnostik kanker. Pasti yang ini. Yang ini ya. Oke, baik. Ya, jadi ini apa assignment dari Dr. Wening. Saya diminta untuk ngisi bagaimana nih dalam biologi kanker itu diagnostiknya ya, diagnostik untuk pasien kanker dan sebetulnya lebih ke arah tata laksana kanker itu sendiri ya. Jadi makanya di sini tentu saya harus gambarkan kira-kira penggunaan penggunaan diagnostik molekuler itu untuk apa aja gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat yang namanya pertama kali ya dari perjalanan penyakit itu kan awalnya selalu dimulai dari orang normal ya. Normal itu definisinya apa? Normal itu definisinya dia tidak punya penyakit yang kelihatan. Ya, bisa aja dia punya penyakit, tapi kalau nggak kelihatan, nggak terdiagnosa, nggak ada keluhan, ya pasti masih sebutnya orang normal, gitu ya. Tapi begitu dia terdiagnosa itu untuk menjadi penyakit. Nah, ini sekarang katakan Angelina Jolie misalnya gitu ya, dia sama sekali tidak ada keluhan gitu kan, tapi dia punya riwayat keluarga, ya, ibunya dan juga tantenya ya, adik ibunya itu juga terkena kanker ya. Ibunya sendiri kena kanker ovarium, tantenya terkena kanker payudara. Oke, nah berarti dia sendiri masih normal. Nah tentu dia bertanya, apakah dia memiliki risiko yang sama seperti orang tuanya atau keluarga yang lain. Nah yang berikutnya kegunaan dari pemeriksaan molekuler ya, diagnostik molekuler itu adalah untuk deteksi dini. Deteksi dini itu sebetulnya akan menjawab pertanyaan saat ini ya sudah ada yang tumbuh apa enggak? Apakah ada massa tumor apa tidak? Nah itu namanya deteksi dini, gitu ya. Nah, lalu yang terakhir, oke, ada massa gitu ya, ada massa. Nah, massa ini benign atau cancerous, apakah dia jinak atau dia berbahaya. Nah, itu ada yang disebut dengan diagnostic confirmation. Nah, sekarang untuk teknik molekuler itu juga bisa dipakai menggunakan teknik immunohistokimia, ya, berbasis antigen antibody, untuk melihat massa tumor yang terlihat, katakan massa tumor di paru gitu ya, itu apakah tumor yang asalnya dari paru, epitel paru, atau dia perpindahan dari kolon misalnya. Jadi metakolon yang pindah ke paru, atau dia adalah kanker payudara yang pindah ke paru. Jadi kalau ada massa apa namanya di paru, tidak selalu itu kanker paru gitu ya. Makanya harus dibedain. Gimana bedainnya? Satu dengan tekniknya immunohistokimia. Lalu apa namanya berikutnya adalah prognosis evaluasi prognosis. Oke, masa ditemukan, udah jelas ini ganas gitu ya. Pertanyaannya seberapa agresif? Nanti kita bicara mengenai prognosis ya. Itu berapa agresif. Kalau misalnya sangat agresif gitu ya, biasanya akan harus diterapi. Nah, sekarang pilihan terapinya apa? Ya. Nah, pilihan terapinya apakah harus kemo atau jangan-jangan malah nggak usah kemo, yaitu cukup bedah saja terus pulang ya. Jadi sebagian pasien kan bedah habis itu diikuti dengan kemo ya, disebut dengan adjuvan kemoterapi. Nah, itu kita bisa lihat juga itu dengan diagnostik molekuler apakah pasien ini memang perlu tambahan kemo setelah operasi. Kalau misalnya dari terapi bisa juga untuk monitoring ya. Kita akan lihat apakah muncul ya mutasi-mutasi baru sehingga akan tumbuh kekambuhan gitu ya. Nah, itu biasanya apa yang disebut dengan liquid biopsy itu yang lagi apa namanya trending gitu ya. Jadi pasien sudah di kemo, sudah dibedah gitu kan. Sekarang dia nggak ada gejala yang lain.
Nah, tapi dimonitoring setahun, 2 tahun, 3 tahun, muncul nggak itu mutasi-mutasi tambahan yang mungkin bisa memprediksi dia akan kambuh, gitu ya. Nah, jadi inilah rangkaian dari sisi apa piranti dari atau metodologi dari diagnostik molekuler. Nah, tentu yang jadi pertanyaan cost efektif apa enggak, gitu. Nah, apalagi sekarang yang lagi ramai kan mengenai genomik ya, mengenai genomik yang mungkin sedikit aja agak menyinggung genomik sequencing atau disebut dengan metodologi genomik itu memang sebetulnya ini banyak banget. Cuma ini karena ternyata kesangkut juga di RUU Kesehatan itu akhirnya menjadi polemik ya. Kemarin ini juga menjadi ramai ya, apalagi karena kanker darah mayat sebagai salah satu hub dari BGSI itu tentu juga punya kepentingan untuk melihat ya bagaimana kita bisa mulai menerapkan genomic sequencing ini ya. Tentu ini saat ini masih dalam proses apa namanya disebut dengan tanda kutip penelitian ya. Tapi nanti ke depannya begitu profilnya sudah terlihat tentu nanti ujungnya pelayanan. Nah, kalau kita bicara ke arah sana, bagaimana ini kita bisa maksimalkan ya teknologi ini untuk tadi untuk pencegahan, untuk apa namanya pilihan terapi dan seterusnya, gitu ya. Oke, jadi itu apa namanya tekniknya. Nah, sementara itu untuk biomarker itu sendiri apa? Biomarker sendiri adalah penanda biologis, ya. Molekul biologis yang ditemukan bisa di darah atau di jaringan tubuh atau cairan tubuh, ya, apapun. Tapi gunanya apa? Bukan cuma sembarang apa namanya molekul, tetapi keberadaannya banyak sedikitnya, perbedaan bentuknya, perbedaan jenisnya itu bisa membedakan dalam kondisi sehat atau kondisi sakit, kondisi sakit atau sangat sakit, kondisi sakit menjadi sembuh. Nah, misalnya seperti itu. Kondisi terjadi kekambuhan. Nah, itu. Jadi molekul yang bisa menandai itu semua. Itu namanya penanda biologis atau biomarker. Nah, secara umum tentu ini kita ingat kembali, ini bisa ada 3 molekul, bisa DNA, bisa RNA, bisa protein, gitu ya. RNA sendiri juga macam-macam, ada mikro RNA, ada messenger RNA, ada non structural RNA, ada mikro RNA, nah itu apa semuanya bagian dari RNA, ya. Jadi ekspresi. Jadi kalau kita bicara DNA, dia sebagai penyandi, ya, jadi molekul penyandi, dia letaknya di inti. Sementara kalau RNA dia adalah ekspresi apa sebagai manifestasi dari penyandinya tadi itu, dan yang terakhir dalam bentuk protein. Ya, nanti ini di akhir kita akan ada kuis ya buat teman-teman yang tadi terlambat, ada kuis apa namanya sederhana untuk nanti kita bisa evaluasi juga. Oke. Ini adalah molekul biologis penanda cancer ya, macam-macam. Jadi intinya adalah kalau misalnya kita lihat ini adalah gen yang normal gitu ya, kita harus melihat kalau misalnya ada perbedaan, nah itu dampaknya apa gitu ya. Nah, makanya kemarin sedikit juga nih menyinggung mengenai konsep sequencing ya, genomic sequencing. Memang sempat jadi viral, wah nanti Kemenkes akan mengumpulkan genomik rakyat Indonesia gitu. Ya, kalau ditanya apakah akan mengumpulkan, siapanya iya akan mengumpulkan. Ya, kenapa perlu kita kumpulkan? Karena kita harus melihat tanda kutip variasi genetik yang normal atau yang sudah terkena penyakit. Gitu. Jadi kita akan bandingkan variasi ini yang kita temukan nanti, karena kan kita akan membaca 3 miliar huruf genetik. Nah, itu kalau kita harus punya perbandingan, ini profil yang normal, ini yang profil yang terkena penyakit, gitu ya. Nah, ini kayak sama. Jadi kita tentu akan mengambil yang normal, karena kalau kita bicara cancer, kita harus tahu normalnya dulu. Kita harus tahu normalnya sehingga kita bisa mengatakan apakah perubahan itu dampaknya apa, apakah patogenik apa tidak, gitu ya. Nah, tapi tentu saja sekali lagi terlepas dari polemik ya, tentu yang namanya pengumpulan data, pengumpulan bagi data genom itu harus melalui informed consent, gitu ya. Jadi memang apa yang dilakukan apa tim BGSI sendiri itu juga pasti melakukan itu ya. Jadi ada etika yang tidak boleh dilanggar, gitu ya. Oke. Nah, jadi bisa kita lihat dari level DNA-nya, apakah ada mutasi atau metilasi. Bisa juga dilihat dari RNA-nya, ekspresinya itu bisa rendah atau tinggi atau hilang, misalnya ekspresinya, gitu kan. Lalu ada juga proteinnya, apakah misalnya dia sama, apakah tinggi, rendah, hilang, misalnya gitu ya, atau malah dia sebetulnya tetap aja ekspresinya sama, tapi dia memiliki fungsi tambahan. Nah, gitu. Itu yang disebut dengan gain of function, gitu ya. Jadi ini semua adalah molekul-molekul biologis yang akan kita korelasikan dengan outcome. Outcome-nya apa tadi? Ya tadi sehat atau sakit, misalnya kambuh atau tidak, gitu kan.
agresif atau jinak misalnya gitu. Jadi itu adalah outcome-nya. Variabel bebasnya apa? Ya ini macam-macam molekulnya, apakah dari si DNA-nya, RNA-nya atau protein. Oke? Ya. Jadi teman-teman yang sudah mulai maju proposal ya dan yang akan menyiapkan proposal selalu ingat dalam judul itu harus tergambar outcome-nya apa, artinya apa, variabel dependennya apa, dan juga variabel bebasnya. Nah, yaitu apa? Prediktornya. Ya, jadi dalam judul proposal, dalam penelitian itu harus termaktub, minimal tersirat. Jadi reviewer ketika baca langsung langsung paham, oh maksudnya ini mereka mau meneliti ini outcome-nya, dan inilah prediktornya. Oke? Oke, nah inilah teknik-tekniknya yang digunakan. Kalau kita bicara DNA, udah pasti backbone-nya adalah PCR. Ya, adalah PCR itu paling paling rutin gitu ya. RNA itu juga PCR base ya. Tentu ada tambahan RT-nya di sini ya, RT ya, reverse transcript PCR. Karena kalau langsung RNA nggak bisa. Jadi template-nya harus dikonversi dulu menjadi jadi cDNA, complementary DNA. Sementara yang namanya protein itu tekniknya dengan imunohistokimia, ya, immunohistochemistry, ya, atau bisa juga nanti dicek dengan ELISA, ya, dengan ELISA atau dengan flow cytometry. Tapi untuk diskusi apa namanya sore ini kita akan fokus ke mana? Ke arah ini PCR dan juga immunohistokimia. Oke, oke. Lalu kita lihat ini adalah beberapa teknik ya secara teknisnya itu hibridisasi DNA dan juga antigen antibody interaction ya. Jadi kita akan lihat dulu sekarang teknik yang dipakai yaitu DNA hybridization. Apa itu DNA hybridization? Itu adalah teknik di mana kita tahu DNA itu punya dua untai ya. Ada untai yang sense, ada untai yang non-sense. Ya, ada yang sense strand sama anti-sense strand. Sorry, bukan non-sense, tapi anti-sense. Yang sense sama yang anti-sense. Jadi mereka selalu apa namanya berpasangan gitu ya. Nah, A kalau di sini di untai yang ini bacaannya A, di untai berikutnya adalah T. Dan ini selalu arahnya berbeda. Ini kan olah replikasi. Jadi nanti kalau yang menyandi informasi menjadi protein itu yang bacaan dari 5' ke 3'. Nah, jadi informasi huruf T, C, A, G, T ini kalau nanti misalnya menyandi protein, arahnya ke sini. Sementara kalau yang kebalik, ya itu justru kebalikannya. Ya, jadi yang harus kita perhatikan adalah ini yang sense strand, ini yang non sense misalnya gitu ya. Oke. Nah, apa sih hibridisasi? Hibridisasi itu ketika unta ini terpisah, ya, lalu dikembalikan lagi, dia akan mencari pasangannya, ya, mencari pasangannya. Jadi kalau misalnya ini dipisahkan dengan panas, dengan suhu, ini kan akan terpisah, ya kan? Nah, lalu ketika akan dianil atau dikembalikan lagi, apa yang terjadi? Itu nanti akan kayak resleting. Jadi yang T akan ketemu dengan A, yang C ketemu dengan G, yang A ketemu ini sunatullah. Ini nggak bisa di. Jadi T nggak boleh apa namanya nggak boleh milih sendiri. Aku maunya sama G gitu kan. Aku maunya sama C gitu. Nggak bisa. Ya, kalau misalnya dipaksain dia akan menggelembung. Ya, jadi dia akan tidak akan membuat. Jadi kalau resleting itu istilahnya dia nggak akan tertutup dengan rapi gitu. Dia akan seperti ini, akan apa namanya bertolak belakang gitu. Ya itu sunatullah. Oke. Nah, jadi misalnya kalau ini adalah sampel DNA gitu ya, ini kita pisahin, ya kan jadi dua nih. Nah, ini berarti gen of interest. Nah, kalau kita bisa tahu sekuen dari gen ini, kita berarti bisa mendesain probe. Nah, dia semacam probe ini, kok ini artifisial ini. Ini artifisial gitu kan. Lalu dari artifisial ini kita bisa desain untuk mengenali gen yang ini. Nah, informasi mengenai genom sequencing bisa menjadi senjata biologis. Nah, mungkin teman-teman kan sudah lihat ya. Saya sudah ada di TikTok sekarang. Saya di sekarang TikToker. Saya masukin, apakah benar nih informasi genom bisa bisa jadi senjata biologis? Ya, jadi yang dikhawatirkan tuh begini. Misalnya nih ada gen, ya, gen manusia, gitu kan? Nah, kita tahu nih gennya Ahmad Utomo misalnya gitu kan kita lihat semuanya. Oke, lalu nanti dari gen Ahmad Utomo ini kita akan targetkan gen yang penting. Nah, itu soalnya kita buat probe-nya misalnya gitu ya. Nah, probe ini nanti akan ditambahi dengan materi yang toksin gitu ya, dimasukkan ke tubuhnya Ahmad Utomo gitu kan. Nah, akhirnya kita bisa menghancurkan genomnya Pak Ahmad kan gitu. Nah, ya itu idealnya itu. Tapi kan pertanyaannya bagaimana kita mentargetkan apa seluruh gen dan ini yang menjadi tantangan juga
dari sisi delivery itu nggak mudah gitu. Dan ternyata nggak akan cost efektif. Kenapa? Karena kalau misalnya kita perang gitu kan nggak mungkin cuma bunuh satu Ahmad Utomo kan. Nah, kita kan berarti harus membunuh beberapa ratus prajurit misalnya gitu. Nah, masing-masing prajurit itu genomnya unik gitu kan. Nah, gimana berarti kita membuat senjatanya? Masa kita membuat personalized weapon gitu buat semua orang. Jadi itu yang apa namanya dari sisi apa namanya pembuatan biological weapon itu juga sebetulnya eh, bisa aja, itu mungkin masalah teknologi. Tapi kalau orang jahat bisa, apalagi yang orang baik gitu ya. Pasti ketika ada teknologi yang bisa dibuat menjadi dua, itu pasti akan bertempur terus nih antara yang hak dan yang batil gitu ya. Jadi tentu itu bukan selalu pasti bisa terpantau. Oke, apalagi dalam sekarang ilmu itu nggak bisa dimonopoli. Oke, jadi konsepnya gitu. Nah, tentu kalau untuk kebaikan, misalnya kita sudah tahu nih di kanker ada mutasi yang berbeda. Oke, kita buatin probe-nya untuk mendeteksi mutasi tersebut. Nah, ini untuk kebaikan. Kalau tadi untuk kejahatan, ini untuk kebaikan. Jadi nanti dari sekuen itu kita akan cari di jaringan itu kita ketemu nggak mutasi yang ternyata dia sensitif terhadap kemoterapi, terhadap terapi target. Nah, itu konsep precision medicine di situ. Jadi dari tumornya pasien kita akan cek apakah si pasien punya mutasi yang bisa ditargetkan. Gitu ya. Itu yang apa namanya konsepnya di situ. Karena apa? Karena pasien kanker itu beda ya, nggak semuanya sama. Makanya kita bisa lihat dari perbedaan mutasi gennya sehingga nanti terapinya juga bisa presisi. Oke, ya jadi konsep hibridisasi ya. Jadi nanti kalau kita punya probe-nya ini, dia akan hibridisasi nih. Tuh, dia akan hibridisasi ke sini. Nih, ya. Jadi ini kalau bisa hibrid seperti ini, bisa gandeng, berarti akan muncul sinyal. Gitu. Kalau misalnya ternyata nggak ketemu, ya berarti kan hilang kan, ininya kan hilang. Nah, ini akhirnya nggak jadi sinyal. Berarti pasien ini nggak punya target mutasi tersebut. Oke, jadi nanti tentu terapinya beda. Oke, nah jadi akan contohnya kita akan lihat penggunaannya untuk dua saya gabung sekaligus untuk prognosis maupun untuk seleksi obat. Jadi kalau kita bicara kanker payudara itu wajib hukumnya ya semua pasien baru. Jadi nanti setelah ada masa di payudara gitu kan kita pengen tahu ini masanya ini jinak atau ganas misalnya. Kita ini kan oleh dokter akan dibiopsi lalu dicek ya dicek sisi morfologinya. Dari morfologi akan terlihat, oh ini ternyata epitel adenokarsinoma gitu ya. Udah jelas ini ganas berarti. Nah, nanti kita tahu lagi secara molekuler, dia itu apa? Dia termasuk tumor kanker payudara yang mengekspresikan ini enggak? Apa disebut dengan ER, PR, HER2. Jadi estrogen reseptor, progesterone reseptor, sama HER2. HER2 ini adalah apa? Adalah epidermal growth factor receptor nomor 2 gitu ya. Nah, HER2 ini atau nama lamanya itu heregulin, sekarang itu namanya dinamakan EGFR2 atau epidermal growth factor receptor 2. Kalau dia teroverekspresi, ya banyak sekali ekspresinya, berarti RNA-nya tinggi, terus juga proteinnya tinggi, DNA-nya teramplifikasi, gitu ya. Maka prognosisnya itu buruk. Jadi prognosis itu berarti dia terlalu agresif. Jadi ini kalau misalnya bacanya kesintasan 100%, di awal semua masih hidup, dan dalam perjalanannya ada yang meninggal duluan. Siapa yang lebih cepat meninggal duluan? Ini yang ungu. Yang ungu itu dia cepat meninggal. Apa ini namanya triple negatif. Jadi dia ER-nya negatif, PR-nya negatif, HER2-nya negatif. Sementara kalau dia membawa overekspresi HER2, dia sedikit lebih apa namanya lebih bagus daripada triple negatif, tetapi lebih buruk daripada yang lain. Yang paling bagus adalah yang luminal A, berarti yang ini. Dia mengekspresikan ER, PR, dan tidak ada HER2. Ya, itu namanya yang disebut dengan luminal. Ya. Jadi ER, PR positif, HER2-nya negatif. Dia yang prognosisnya lebih bagus. Tapi kalau dia udah triple negatif, ini paling sulit. Karena mengobati juga lebih sulit. Tapi yang menarik adalah HER2 ini. HER2 ini itu ada obatnya gitu ya, ada obat khusus gitu ke sana. Makanya kita perlu pikirkan gimana nih untuk mendeteksi apakah pasien itu termasuk yang HER2 positif. Jadi kalau HER2 positif itu bisa diartikan, didefinisikan dari tiga karakter biologi penanda biologisnya atau biomarkernya. Bisa dilihat dari apa yang disebut dengan RNA-nya, makanya RNA dari HER2-nya tinggi. Dengan gunakan apa? Kalau RNA pakai kuantitatif reverse transcript PCR. Ingat kan? Karena kalau RNA, kalau materi biologis RNA, itu nggak boleh langsung PCR, harus di reverse dulu, reverse transcript. Atau kita bisa lihat dari DNA-nya. DNA-nya ada amplifikasi. Nah, amplifikasi DNA di mana? Amplifikasi DNA itu pasti di inti lokasinya. Ya, DNA kan lokasinya di inti.
Dan ada amplifikasi, ya sinyalnya tuh banyak banget, ya sinyalnya banyak. Per sel ini banyak. Mestinya kalau dia normal cuma ada 2 titik misalnya, nah, seperti ini nih. Ini ada 2 titik gitu ya. Tapi kalau sampai segini, ini kan 1 titik sama ini 1 titik banyak banget sampai menggandeng sampai satu buat garis gitu ya. Berarti ada amplifikasi. Kenapa harusnya cuma ada 2? Kan kita dapat DNA itu 2, satu dari ayah, satu dari ibu kan, makanya harus cuma 2. Tapi kalau udah amplifikasi itu udah banyak banget. Kalau DNA-nya banyak, tentu RNA-nya yang terekspresi juga tinggi, makanya overekspresi, dan juga proteinnya juga banyak. Nah, kalau protein HER2 di mana lokasinya? Protein HER2 lokasinya di membran, ya, lokasi di membran. Makanya kalau imunohistokimia kita juga harus lihat ini hasilnya gimana. Kok ternyata kalau di plasma, di sitoplasma itu jadi aneh, apalagi kalau dia di inti. Karena apa? Karena HER2 itu harusnya lokasinya ada di membran, ya di sel membran. Oke? Gitu. Jadi tekniknya sekarang kita mulai dulu kalau kita bicara DNA ya. Berarti kalau ini yang normal, semestinya cuma ada 2, satu dari ayah, satu dari ibu. Tapi ketika jadi tumor, ini ada namanya amplifikasi. Jadi DNA-nya yang ada di inti teramplifikasi, RNA-nya teroverekspresi, dan akan ditranslasi menjadi protein di membran. Jadi overekspresi. Nah, untuk melihat apakah DNA ini teramplifikasi apa tidak, kita desain probe. Nah, jadi kita sudah tahu tuh sekuen dari HER2. Nah, ya kan? Sekuen dari HER2. Makanya memang genomic sequencing itu penting banget untuk kita bisa memprofile gen apa aja yang mungkin teramplifikasi atau gen apa aja yang termutasi gitu ya. Nah, setelah itu kita buatkan probe-nya berdasarkan informasi sekuen dari genom tadi itu, lalu kita buatkan probe-nya. Nah, probe-nya ini lalu kita uh, interogasi ke slide. Nah, jadi ini adalah slide ya, slide dari jaringan. Kita tambahkan probe-nya ini ke sini, gitu ya. Nah, dia akan melakukan hibridisasi apa tidak? Ya, akan dia bisa nempel apa tidak, gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata dia ada amplifikasi, tentu banyak sekali yang bisa nempel. Nah, banyak sekali yang bisa nempel, berarti munculnya ada amplifikasi. Tapi kalau cuma sedikit yang bisa teramplifikasi, ya berarti tidak ada. Nah, jadi seperti ini nih. Nah, harusnya ini yang hijau ini yang normal nih. Hijau ini dia di sentromer. Sentromer itu kan di titik tengah kromosom. Ya, makanya cuma ada 2 kan, 1, 2. Tapi dari HER2-nya, wow itu banyak banget. Nah, berarti ini contoh sel dengan amplifikasi. Dan ini dari pasien yang sama terlihat tuh di satu sel ini banyak sekali amplifikasi dari HER2. Tapi ininya adalah masih normal. Jadi ini namanya kontrol internal ya, karena sentromer tetap harus cuma ada 2 atau 4 tergantung dia dimitosis apa tidak gitu ya. Nah, ini cakep nih. Sentromernya masih normal kan 2. Tapi lihat HER2-nya banyak banget. Nah, ini namanya tekniknya fluorescence in situ hybridization atau dengan FISH. Jadi teknik untuk memvisualisasikan dengan fluorescence. Tapi kalau yang murah itu nggak pakai fluorescence, dia pakai chromogenic. Jadi dia bisa dilihat dengan mikroskop cahaya. Namanya chromogenic in situ hybridization. Apa yang dilihat? Tentu amplifikasi DNA di inti. Ya, oke. Nah, tentunya ada juga teknik yang lain untuk melihat overekspresi HER2, yaitu dengan cara lebih murah adalah dengan menggunakan imunohistokimia. Ya. Nah, dengan imunohistokimia ini juga jadi menarik. Karena apa? Karena kan kita mau mentargetkan proteinnya kan, protein HER2 di membran. Nah, ini sekarang ada obatnya. Obatnya adalah bentuknya antibodi. Jadi antibodi ini namanya, kalau brandnya namanya Herceptin ya, atau trastuzumab itu nama generiknya ya. Trastuzumab ini akan bisa mengikat ke protein HER2 sehingga HER2-nya tidak bisa aktif. Ya, protein ini kalau misalnya banyak, dia kan akan saling mengikat ya, dan itu akan mengaktifkan sinyal proliferasi. Nah, ini dihambat nih dengan ditambahkan antibodi namanya trastuzumab atau Herceptin. Nah, artinya apa? Artinya kita bisa melihat pasien-pasien yang dikasih apa namanya pasien HER2 itu kalau dikasih obat gimana? Nah, ternyata kalau dia dikasih apa namanya obat Herceptin ya, sorry, ya, dia ternyata lebih bagus daripada diberikan kemoterapi biasa, gitu ya. Nah, ini kalau yang early stage ya, jadi masih stadium 1 stadium 2 itu bagus tuh panjang ya. Tapi kalau misalnya apa namanya cuma diberikan kemo aja kurang bagus. Tapi sekarang catatan apa? Dengan catatan ini adalah pasien yang HER2-nya positif. Kalau HER2-nya negatif, dikasih obat nggak akan ngaruh. Nah, makanya penting kan, bagaimana kita bisa mendeteksi pasien ini HER2 positif atau tidak? Yang pertama dengan in situ hybridization untuk melihat gennya, ya, DNA di level DNA, atau kita lihat di level proteinnya. Nah, protein. Nah, kalau protein kita menggunakan teknik imunohistokimia. Jadi
Kan ini kan proteinnya ada di luar nih, ya kan? Nah, bagaimana kita mendeteksi banyak sekali protein di luar? Ya kita gunakan antibodi. Nah, jadi kalau ini di level DNA ada di inti, melihat amplifikasi gen HER2. Kalau ini kita ngelihat proteinnya. Jadi imunohistokimia itu mendeteksi proteinnya. Tapi kalau FISH atau CISH kita melihat amplifikasi DNA di inti, gitu ya. Oke, teman-teman nggak perlu bingung gitu ya. Ini kan apa namanya bahasa Inggris ya, karena imunohistokimia. Karena imuno berarti kan berbasis antibodi. Antibodi berarti kita mendeteksi protein. Dan ini gambaran seperti ini harusnya. Oke. Jadi bagus, beautiful apa namanya sinyal ya di membran. Karena memang protein itu ada lokasi di membran banyak banget. Oke, jadi ini adalah gambarannya kalau kita bicara ini. Nah, kalau untuk validasi gimana? Kalau validasi kita perlu namanya kontrol positif, kontrol negatif, dan juga tanpa antibodi. Jadi ini mungkin teman-teman pernah ikut ini ya, apa namanya praktikum imunohistokimia kan, workshop imunohistokimia, yaitu sebetulnya konsepnya sederhana. Jadi misalnya kita punya jaringan, kita potong tipis gitu ya, kita taruh di slide, lalu kita ada beberapa tahapan untuk antigennya kita tonjolkan ya, antigennya supaya bisa bisa muncul gitu ya. Setelah muncul kita tambahkan antibodi. Nah, antibodi kan akan berikatan dengan antigennya kan. Nah, kita tambahkan sekedar antibodi untuk visualisasi, lalu akan terlihat apa namanya gambarannya, diberikan substrat, dilihat mikroskop seperti ini. Oh, dari sini akan terkena coklat nih, terlihat coklat. Berarti ini ada ekspresi ini di protein ini, gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk yang HER2 ya akan kuat sekali, apa namanya ekspresi HER2-nya itu tinggi sekali, gitu ya. Oke, jadi ini benar. Kontrol positif itu apa? Kita gunakan jaringan yang sudah diketahui sebelumnya mengalami overekspresi HER2. Itu namanya kontrol positif. Kontrol negatif artinya apa? Berarti kita menggunakan sampel yang sudah diketahui sebelumnya dia tidak mengalami overekspresi dari target gen yang kita pelajari, misalnya HER2 gitu. Nah, no primary antibody artinya apa? Jadi ini kita tidak berikan primary antibodinya. Jadi kalau kita mau lihat HER2, antibodi terhadap itu tidak kita berikan, langsung kita berikan secondary antibody. Harusnya apa? Karena apa namanya tidak ada primary antibody, maka harusnya tidak akan muncul sinyal. Karena apa? Karena kan ini secondary antibody tidak bisa mengenali HER2 secara spesifik kan. Dia akan nempel tapi itu lepas lagi, sehingga sinyalnya akan sangat lemah. Nah, itu berarti untuk menunjukkan apa spesifisitas. Karena kalau ternyata tanpa primary antibody hanya secondary antibody saja yang muncul diberikan dan itu muncul sinyal yang sangat kuat, oh berarti kalau gitu kita punya secondary ini tidak spesifik apa bahaya, dia bisa memenuhi semuanya gitu ya. Kebanyakan untuk kita ngasihnya. Ya, makanya ini konsep kontrol itu penting sekali ya untuk memastikan nanti apa sinyal yang kita lihat betul-betul sinyal yang merepresentasikan protein yang kita cari. Ya, kalau tidak itu berarti kita tools yang kita pakai itu tidak spesifik gitu ya. Oke. Nah, jadi ini sebagai ini ya, terutama kalau di lab service itu penting tuh. Jangan menggunakan sampel pasien ya, kecuali kalau sampel pasien tersebut sudah divalidasi oleh lab lain yang terakreditasi atau telah diikutkan ke tes profisiensi. Jadi tes profisiensi itu apa sih? Itu adalah tes yang diselenggarakan oleh pihak ketiga dan mereka yang punya scope jasa untuk menguji lab. Nah, gitu. Jadi itu namanya tes profisiensi. Jadi ada ujiannya. Jadi laboratorium itu ada ujiannya juga. Oke. Nah, apalagi penggunaan DNA hybridization, konsep hybridization itu untuk PCR. Nah, kalau untuk bicara PCR, target hibridisasinya itu ketika primernya annealing ke target. Nah, kan kita bikin primer kan, teman-teman kan di bioinformatika kan bisa bikin primer kan. Itu sebetulnya konsep hibridisasi itu, ya. Jadi konsep apa yang disebut dengan annealing itu sebetulnya hibridisasi juga. Ya, jadi makanya hibridisasi itu memang sangat penting ya. Dan ini penting untuk pilihan terapi kanker paru ya. Terapi kanker paru itu kanker paru itu punya beberapa mutasi ya. Mutasinya bisa di 4 ekson ini 19, 19, 20, 21. Dan ini paper kita ya dulu waktu saya masih di Kalbe itu kita melakukan profiling. Nah, jadi pasien-pasien kanker di Indonesia itu yang pernah kita periksa itu apa itu apa namanya profilnya, ternyata kebanyakan yang pasien kita itu kalau nggak mutasi di ekson 19 dia juga di ekson 21. Prevalensinya berapa? 40%. Nah, informasi ini penting karena apa? Nanti kaitannya juga dengan kebijakan. Dengan 40% ini berarti mestinya biaya pemeriksaannya harus ditanggung negara, gitu kan? Makanya sekarang BPJS mengeluarkan apa namanya kebijakan
setiap pasien kanker paru yang baru saja diagnosis sekarang dibantu pemeriksaannya ini di EGFR ini, gitu ya. Oke. Dan ini akhirnya jadi memaksa inovasi. Jadi perusahaan-perusahaan diagnostik yang mau menjual jasa pemeriksaan ini harus mengikuti pagu yang ditetapkan oleh BPJS, gitu ya. Nah, itu perlu inovasi. Nah, ini salah satu inovasi yang kita lakukan ya, dengan berbasis PCR kita bisa screening mutasinya dengan relatif murah. Caranya bagaimana? Itu dengan menggunakan high resolution melting. Jadi kalau nggak ada mutasi, dia kan perfect ini apa namanya perfect annealing gitu kan. Tapi kalau misalnya apa namanya, jadi konsepnya adalah ini adalah dia fokus ke gambar yang ini ya. Ini adalah untai ganda DNA dan dia akan diberikan dengan ini apa namanya dengan yang berpendar, molekul yang berpendar. Kalau ternyata di sini ada cekungan, ya, sehingga dia tidak bisa berpendar, maka tidak ada sinyal. Nah, di sini. Jadi misalnya apa ketika dia terpisah nih untai gandanya, untai ganda terpisah, tentu tidak ada sinyal fluorescence. Tapi kalau untai ganda masih utuh, dia sinyal fluorescence. Nah, bagaimana apa namanya prinsipnya untuk screening mutasi? Kalau dia homozigot masih normal, ini kan berarti semua apa namanya apa sinyal fluorescensinya kan bisa dengan apa namanya penuh di sini ya. Untai gandanya terisi penuh oleh molekul fluorescence. Oke. Nah, tapi kalau ada mutasi, ini kalau ada mutasi di sini, misalnya G gitu kan. Nah, sehingga kan tidak bisa penuh nih. Nah, berarti kan lebih mudah untuk dibuka resletingnya gitu istilahnya. Kalau ini kan dia lebih susah karena lebih rapat. Sementara kalau ini dia sudah ada jembul di sini, sehingga resletingnya akan lebih mudah terbuka. Nah, kalau lebih mudah terbuka, berarti nanti apa? Temperaturnya dia akan terpisah di temperatur yang lebih rendah. Jadi misalnya di sini kalau ada mutasi, dia akan di sini nih usia apa namanya di suhu 85 dia sudah melting. Sementara kalau dia masih utuh, dia perlu suhu lebih tinggi, misalnya di 86,5. Nah, dengan melihat profil dari fluorescence ini saja, kita sudah bisa melihat mana yang mutasi, mana yang enggak. Nah, gitu ya. Jadi emang apa namanya penting gitu ya dalam inovasi ini apa kita perlu tahu bagaimana kita bisa menerapkan PCR yang murah gitu ya untuk kebaikan pasien. Ya, ini apa ini? Oh, oke. Ya. Oke. Nah, ini adalah gambarannya kita apa namanya kita publikasikan ya, dan ini sudah masuk ke dalam layanan dan alhamdulillah dikasih paten juga kita ya dari apa namanya kantor paten Indonesia. Oke. Nah, sekarang kalau sekarang mau switch gear ya kalau tadi untuk pilihan terapi bagaimana untuk melihat seberapa agresif nih tumor yang ada gitu ya. Nah, itu untuk evaluasi prognosis. Oke. Nah, untuk evaluasi prognosis ini satu yang mau saya apa namanya saya share yaitu kaitannya dengan ekspresi dari genomiknya ya. Di beberapa gen yang kita bisa lihat sekaligus. Karena ini pertanyaannya adalah ini terutama untuk pasien kanker payudara yang stadium awal ya, 1, 2 gitu ya. Itu kan stadium awal. Kita tahu stadium awal itu dia lebih bagus. Dia survival 10 tahun itu no problem. Ya, selama dia dioperasi ya. Selama dia dioperasi, dia dibedah gitu ya. Insya Allah 10 tahun tuh lewat gitu ya. Nah, tapi kenyataannya setelah operasi itu biasanya pasien tanda kutip diharuskan untuk kemoterapi. Karena khawatirnya begini, pisau bedah akan meleset. Jadi dia akan membedah yang massa yang besar, tapi kalau ada massa yang istilahnya lepas atau cuil gitu istilahnya ya. Jadi ternyata dia lolos gitu ya. Nah, itu akan dihantam dengan terapi kemo atau radiasi. Makanya di sini setelah dioperasi pasiennya harus tambah lagi kemoterapi dan itu memang dari sisi kualitas hidup itu kurang bagus ya. Rambut rontok, jadi lemas gitu ya, jadi kehilangan nafsu makan misalnya seperti itu. Jadi kualitas hidup tentu akan menurun setelah kemoterapi. Nah, lalu tim dari Belanda ini ya itu menggunakan biobank. Jadi ini kemarin nih beberapa hari terakhir kan cukup ramai ya. Ada genomic sequencing, ada biobank, biorepository gitu ya, pengumpulan data. Tapi ini adalah contoh ya di mana penggunaan biobank itu bisa menyelamatkan nyawa juga dan kualitas hidup. Kenapa? Karena mereka itu berusaha melihat kira-kira profil genomik, ekspresi genomik antara pasien kanker payudara itu apakah betul semuanya harus melalui kemoterapi pasca bedah.
gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat stadium lanjut pasti lebih buruk ya. Stadium lanjut itu misalnya stadium 4 dia sudah sampai kemana-mana, sudah ke paru, tentu kesintasnya lebih 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 buruk. Kalau stadium 1 2 data lebih bagus ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana itu kita bisa periksa? Kita bisa lihat pasien yang apa namanya survivnya bagus. Di sini kita gunakan sekali lagi tekniknya hibridisasi, masih ingat hibridisasi. Jadi microarray ya. Jadi di sini ada apa namanya? Ada kayak platform gitu ya. Dan di setiap platform ini ditambahkan oligo terhadap targetnya, target gen. Nah, nanti ekspresi dari si pasien akan bisa nempel, akan dihibridisasi di sini. Nah, konsepnya apa? Hibridisasi. Jadi di sini mRNA, jadi mRNA dari pasien dikoleksi, convert menjadi cDNA gitu kan, lalu dilabel juga. Dan nanti di sini di bagian platform ini sudah ada berapa probe ya yang berkoresponding dengan sekuen dari gen yang kita cari. Jadi akan nunggu di sini. Nah, kalau misalnya pasien itu memiliki ekspresi tersebut, dia akan berhibridisasi. Nah, akan hibridisasi di sini. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Ya. Nah, lalu sekarang pertanyaannya tinggal kita lihat ada ininya enggak apa namanya ada perbedaan profil enggak gitu. Jadi makanya kalau kita bicara penelitian, kelompok pembanding itu harus ada. Apa yang mau kita bandingkan gitu ya. Jadi mereka mau melihat apakah ada perbedaan ekspresi atau profil ekspresi antara pasien yang sama-sama tidak diobati ya tanpa kemoterapi ini hanya bedah saja, tapi dia bisa survive 5 tahun ya. Tapi ada juga yang tidak survive selama 5 tahun. Jadi kekambuhannya maksudnya. Jadi yang dalam 5 tahun tidak ada kekambuhan dibandingkan sama pasien yang 5 tahun ada kekambuhan. Ya. Jadi ini adalah desainnya. Mereka mau lihat ekspresi profilnya berbeda apa tidak. Nah, di sini ada 34 pasien yang muncul distal metastasis dalam 5 tahun. Yang 44 ini tanpa metastasis selama 5 tahun. Dan ini semua pasien ini dibedah tok gitu ya. Nah, karena satu dan lain hal mereka tidak mau di kemoterapi ya. Ketemu nih sekitar 78 pasien. Dan ingat, ini namanya konsep biobank sebetulnya. Jadi disimpan dan pasien juga terdata. Karena mereka punya kartu KTP kan mereka punya punya KTP juga itu. Dan mereka kan sistemnya kan ada registrasinya bagus. Dan karena registrasi di negara-negara maju itu data mereka itu ter ini apa namanya terregistrasi, bahkan meninggalnya kapan tercatat. Jadi kita tahu misalnya ini sampai kita simpan, lalu kita cek misalnya ke Dukcapil misalnya gitu ya, Dukcapil Belanda ya. Lalu mereka akan kasih tahu, oh pasien ini meninggal tahun sekian. Nah, ini atau kambuh kapan gitu. Nah, ketika itu punya data seperti itu, berarti kita bisa lakukan penelitian. Nah, lalu berbeda nggak sih ekspresinya gitu kan? Jadi setelah kita punya sampel ini, baru kita bertanya, apakah ada perbedaan ekspresi? Nah, makanya di sini memang kita kaitkan kembali kemarin, kalau kita bicara biobank, kita bicara genome profiling, memang kita memerlukan partisipasi publik gitu ya. Jadi rakyat yang memang setelah kita berikan manfaatnya, walaupun mungkin bukan buat dia, tapi buat pengetahuan dan juga buat pasien berikutnya, kalau dia mau menyumbangkan itu luar biasa. Ya, karena kita jadi tahu. Nah, makanya di sini setelah mereka menyumbangkan itu ke biorepository, lalu peneliti akan bisa melihat ada perbedaan nggak sih ekspresi. Ternyata memang berbeda. Ya, jadi ini adalah gambarannya ya. Jadi ini pasien yang tidak ada kekambuhan dalam 5 tahun. Ini adalah kelompok pasien yang ada kekambuhan 5 tahun. Jadi kalau kita lihat kolomnya itu adalah 70 gen. Sementara kalau yang ini barisnya itu adalah pasien. Oke, di sini kan ada 78 pasien nih, 78 baris gitu kan. Pasien nomor 1, pasien nomor 78 di atas. Oke. Lalu kita lihat ternyata profilnya beda. Jadi kalau pasien yang ternyata kambuh dalam 5 tahun, ini 3/4 gen ini aktif semua gitu ya, aktif semua. Sementara pasien yang tidak kambuh gen yang sama itu sangat tidak aktif. Nah, dia rendah ekspresinya. Tapi untuk yang 25% terakhir ya, seperempat yang terakhir ini aktif banget gen yang di sini, sementara yang di sini rendah banget gitu ya. Jadi pertanyaannya sekarang kalau ada pasien baru, dia profil genetiknya 70 gen ini ngikuti pola yang mana? Pola yang ini atau pola yang itu gitu. Kalau ternyata dia polanya yang ini kan tanpa kemo. Jadi semuanya kan tanpa kemo kan, dia hanya operasi aja. Berarti harusnya pasien ini tidak akan muncul kekambuhan dalam 5 tahun ke depan.
jadi dia tidak perlu kemoterapi. Ikuti ya maksudnya ya. Jadi konsepnya di situ, makanya perlu validasi kan, namanya validasi prospektif. Ya, jadi kalau ini kan masih retrospektif nih, masih retrospektif, kita harus lihat prospektif. Nah, ini adalah desain prospektifnya. Butuh waktu berapa lama? Lama. MindX trial itu hampir 10 tahun. Ya. Jadi kayaknya nggak ada nih S3 yang mau gitu ya. Nah, ini kebanyakan postdoc di sini. Ya, jadi apalagi kalau S3 kan kelamaan ya nungguin pasiennya gitu ya. Jadi mereka rekrut hampir 7.000 ya, 6.700 pasien gitu ya. Tapi semuanya sekali lagi early stage 1-2 ya, tapi sudah invasif. Jadi artinya memang ini bukan jinak, ini bukan fibroadenoma, ini memang sudah apa namanya agresif. Tapi dia masih early stage, jadi belum ada pindah ke limfonodi atau belum ke organ lain. Oke. Lalu mereka periksa dari secara klinis maupun secara genomik, gitu kan? Nah, nanti mereka randomisasi. Ada yang dikasih kemoterapi, ada yang tidak kemoterapi. Nah, yang menariknya datanya, setelah mereka ikuti hampir 10 tahun, ini ada pasien yang low genomic. Nah, kalau low genomic kan dia tanpa kemoterapi kan, ternyata hasilnya sama gitu. Nah, jadi cukup bagus. Nah, tapi kalau dia ternyata high risk ke baik genomik maupun klinis, dia buruk. Jadi artinya apa? Artinya dari sini akan terlihat bahwa ini sangat membantu dari sisi kualitas hidup. Gitu. Jadi kalau setelah diperiksa ekspresi gennya dia ternyata masuk yang low risk, berarti dia tidak perlu apa yang disebut dengan kemoterapi. Gitu. Tapi kalau dia high risk baru mungkin perlu kemo. Oke, nah ini tadi setelah mengenai prognosis, sekarang saya akan switch gear ke risk assessment, evaluasi risiko. Jadi ini adalah pasien-pasien yang bukan pasien, ini orang-orang sehat sebetulnya. Tapi dia pengen tahu risiko kankernya gimana sih, gitu kan? Nah, sebenarnya kalau kita bicara evaluasi risiko nanti ada dua macam risiko. Apa yang disebut risiko bawaan? Ada yang namanya juga risiko gaya hidup. Risiko bawaan itu berarti sejak lahir dia sudah membawa mutasi bawaan. Ya, lahir bayi gitu ya, dia sudah mendapatkan mutasi dari entah ibunya atau dari ayahnya, bawaan gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu yang mutasi bawaan. Karena kita harus ingat ya, yang namanya kanker itu pasti karena mutasi. Cuma kan bedanya, apakah mutasinya itu karena bawaan, apa disebut dengan germline genetic mutation, atau lingkungan. Jadi misalnya nih dia kena asap rokok, nah, mutasi itu, jadi somatik kan berarti bukan Jerman tapi somatik, jadi mutasi lingkungan gitu. Tapi pasti harus ada mutasi gen, gitu ya. Oke. Jadi jangan lupa ya kanker adalah penyakit genetik, jangan lupa. Cuma mutasinya itu bisa muncul di waktu yang berbeda. Ada yang muncul sejak lahir, ada yang muncul setelah dia besar atau setelah dia dewasa karena lingkungan. Nah, kalau BRCA testing itu sudah wajib menggunakan NGS, gitu ya. NGS itu sudah banyak ya, banyak laboratorium di Indonesia itu sudah menggunakan MiSeq yang paling paling umum. Dan kalau di RC kita juga punya nih, MiSeq sudah ada juga. Gitu. Nah, karena ya, gen yang terlibat gen bawaan itu nggak cuma satu, ya, ini kan kalau batas BRCA2, tapi karena banyak sekali gen, makanya harus pakai NGS, karena NGS itu kita bisa periksa banyak sekali gen, gitu ya. Oke. Nah, itu juga nanti dampaknya bisa terkena risiko kanker. Kalau dia mutasi BRCA1 bisa hampir 70%, kalau BRCA2 dia 45%. Nah, ini tinggi apa rendah dibandingkan dengan orang yang tidak punya mutasi gen BRCA. Ya. Dia kalau tidak punya mutasi gen BRCA, sekitar 12% akan terkena kanker payudara. Loh, kok masih kena kanker payudara? Kan ada gen yang lain. Jadi gen itu kan nggak cuma BRCA1, BRCA2 kan, ada banyak gennya gitu. Nah, makanya di situ apa namanya jangan lupa bahwa dalam mengkomunikasikan risiko harus tepat gitu ya. Jadi tidak sembarang mutasi bisa menimbulkan dampak. Ya sama kalau kembali ke senjata biologis tadi itu, kalaupun ditargetin misalnya gitu ya, itu belum tentu dia akan terkena efeknya, efek fenotipnya. Makanya senjata biologis sebetulnya senjata yang sangat tidak efektif sebetulnya ya. Karena apa? Karena kompleksitas dari tubuh manusia itu membuat apa namanya sangat susah untuk dibunuh secara biologis. Gitu. Lebih mudah ditembak pakai pistol, gitu ya. Itu lebih lebih pakem gitu ya. Jadi kalau yang paham TNI gitu ya, kalau TNI suruh pilih nih senjata biologis apa senjata senapan serbu ya, pasti mereka pilih senapan serbu gitu ya, karena lebih jelas gitu ya, efeknya itu lebih lebih jelas. Nah, sekali lagi hibridisasi. Basicnya kalau kita bicara NGS, seperti PCR, pasti adalah hibridisasi. Makanya penting banget konsepnya ya, ada namanya DNA hibridisasi. Karena DNA hibridisasi itu untuk melihat sekuen yang kita cari itu apa, gitu ya. Mutasinya kan kira-kira macam-macam. Nah, ini ada mutasi apa tidak? Kita gunakan konsep hibridisasi. Ada juga pakai amplikon, pakai PCR. PCR itu hibridisasi juga, gitu kan? Karena primer
untuk annealing ke template itu kan hibridisasi juga sebetulnya, gitu ya. Oke, makanya jadi tadi ya konsep hibridisasi itu penting banget. Oke, kalau tadi adalah risiko gen bawaan, sekarang kita lihat sekarang risiko gaya hidup. Nah, kalau gaya hidup yang paling sering adalah kanker serviks loh. Kanker serviks gaya hidup, iya, karena kanker serviks itu eh, lebih mudah muncul pada mereka siapa yang gaya hidupnya melakukan hubungan seksual, gitu ya. Jadi hubungan seksual itu gaya hidup. Cuma kan bedanya, apakah gaya hidupnya hubungannya tersebut sah atau haram? Nah, yang sah atau yang zina kan gitu kan. Nah, kalau dalam konsep Islam tentu harus yang sah. Ya ada walinya, ada maharnya gitu ya. Nah, itu kan harus dilihat. Jadi, nah tapi apakah dia berhubungan secara sah maupun tidak sah, ya sah atau yang zina, dua-duanya tetap berisiko terkena kanker serviks dibandingkan siapa? Dibandingkan para wanita yang memilih untuk complete abstinence. Ya, jadi dia tidak akan berhubungan seksual sama sekali. Ya, itu adalah yang paling terproteksi dari kanker serviks. Kenapa? Karena kanker serviks itu pemicu utamanya adalah virus. Ya, jadi kalau kita lihat ini di Indonesia ini emang menyedihkan ya. Di tahun 2014 itu lumayan banyak ya kasus kejadian kanker serviks, tapi di negara maju hampir nggak ada. Kenapa? Ya karena di sini pencegahannya sudah maju di sana gitu ya. Mereka tahu pakai tes DNA, lalu juga mereka pakai vaksin gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ini masih banyak. Plus ini highly preventable disease gitu ya. Makanya saya sih berharap apalagi dengan teknologi sequencing, genom segala macam, orang mulai aware, harusnya kita bisa ya. Nah, kita bisa nih untuk eliminasi kanker serviks gitu, oke? Nah, ini tentu menjadi ini. Nah, jadi ini. Jadi ketika ada virus HPV masuk, ketika dia insersi ke dalam genom, dia akan merusak genom. Nah, karena ada mutasi juga kan? Ada mutasi, tapi karena HPV. Nah, HPV ini muncul kenapa? Karena ada hubungan seksual, gitu ya. Jadi artinya itu nggak bisa dihindari. Makanya penting ini ya, nanti para suami untuk mengingatkan ya istrinya untuk pap smear atau kalau memang mampu gunakan tes DNA ya, terutama yang sudah berhubungan seksual. Kalau vaksin itu sebetulnya untuk yang mereka belum pernah berhubungan seksual, makanya ditargetkan pada siapa? Anak-anak SMP gitu ya itu atau SD itu lebih bagus lagi ya, itu diberikan vaksin. Supaya apa? Supaya dia bisa mencegah HPV sebelum dia masuk. Tapi kalau udah pernah berhubungan dan virus sudah masuk, ya itu percuma sebetulnya. Tapi memang masih ada proteksi, tapi tidak sebagus kalau diberikan di usia yang lebih muda. Nah, jadi sekali lagi pemberian vaksin juga tidak menggantikan untuk ini ya, untuk screening seperti tes DNA atau gitu. Nah, saya juga menginginkan juga ya, memastikan juga jangan ada stigma ya. Oh, ini kanker serviks berarti suaminya mungkin jajan misalnya gitu. Jangan juga ya. Karena walaupun dia monogamus gitu ya, tetap aja virus bisa masuk ya. Tapi memang risikonya lebih rendah daripada mereka yang jajan gitu ya. Kalau mereka jajan tentu itu lebih tinggi gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di dunia Nordic countries misalnya gitu ya, mereka jajan terus tuh malah. Nah, karena ada konsep one night stand gitu ya, ketemu di bar gitu kan. Nah, wes capek ngobrol habis itu ngamar misalnya gitu. Itu common sekali itu di negara-negara seperti itu. Tapi ternyata kalau nggak servisnya rendah karena mereka pakai ilmu kan. Ya, mereka menggunakan pengaman, kayak karet pengaman. Nah, makanya sebenarnya dari sisi agama kan ilmu itu yang ilman nafian gitu ya. Jangan gunakan ilmu itu malah justru untuk maksiat gitu ya. Jadi walaupun kita ketahui ya berarti harusnya misalnya gunakan untuk birth control misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau orang yang nggak paham agama atau nggak mau tahu agama, ya mereka lebih dari sisi keamanannya. Ya mereka tahu penggunaan karet pengaman itu bisa mengurangi risiko infeksi HPV misalnya gitu. Makanya mereka gunakan itu. Tapi akhirnya ya tadi maksiatnya juga jalan. Alhamdulillah. Ya jangan melakukan itu. Ini untuk menunjukkan aja betapa HPV itu juga umum. Nah, ini adalah survei dari airport ya. 23 airport bandara internasional, bayangin. Bandara internasional di 13 negara, mereka swab dudukan toiletnya, hampir 1/5 dari toilet seat itu ada HPV. Gitu ya. Ini bukan menunjukkan bahwa kita bisa tertular HPV karena duduk di toilet gitu ya, bukan. Tetapi mau saya ini menunjukkan HPV itu sangat umum. Makanya saya tadi bilang jangan ada stigma gitu ya. Oke. Nah, ini adalah gambarannya. Kalau di Indonesia kita sudah bisa tes DNA HPV juga, ya. Siapa yang dites? Ya mereka yang sudah
apa namanya sudah berhubungan dan apa namanya siapa yang harus diperiksa mereka yang 30 tahun ke atas ya. Karena dia sangat rentan untuk terkena kanker serviks gitu. Nah, gimana kita periksanya dengan teknik hibridisasi juga. Jadi ini adalah platformnya. Nanti sini ada oligonya nih apa sekuen dari HPV yang kita masukkan di sini. Nah, nanti kita ambil tuh sampel dari wanita, lalu kita isolasi DNA-nya, kita tambahkan ke sini. Kalau ternyata ada DNA HPV, dia kan berhibridisasi di sini. Nah, gitu. Berarti kalau hibridisasi dia bisa dideteksi. Oh, berarti ketemu nih apa namanya HPV-nya. Dan kita juga bisa kenali juga dari sisi ininya apa namanya tipenya. Nah, jadi ini data dari kita ya, kita publikasi kemarin ya tahun 2000 berapa nih? 2011 kalau nggak salah. Dan kita bisa petakan juga. Jadi di Indonesia itu mayoritas adalah tipe 18 dan 16. Tapi ada juga tipe yang lain. Nah, makanya kalau kita hanya bergantung pada vaksin, vaksin itu biasanya hanya yang tipe 16 dan 18. Sementara tipe yang lain nampaknya di Indonesia belum tercover oleh vaksin. Memang ada sekarang vaksin terbaru lebih banyak lagi tipe HPV-nya, tapi sekali lagi seperti yang tadi disampaikan tidak menggantikan screening. Oke, baik, mungkin itu dulu ya saya sampaikan. Oke, kita punya waktu sekitar 30 menit. Sekarang waktunya untuk quiz. Sebentar, kita akan show dulu. Mana ini saya ambilkan pull out datanya dulu ya. Ini akan saya masukkan di chat. Copy mana zoomnya, zoom, chat, 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 chat. Oke, udah ada di apa di chat. Silakan di ini ya apa namanya diklik gitu ya teman-teman semua. Jumlah pertanyaan nggak banyak ya, jumlah pertanyaan tidak banyak. Cuma ada berapa sih? Satu, dua, tiga. Cuma ada empat pertanyaan. Tapi yang nomor satu adalah nama mahasiswa. Nah, gitu ya. Jadi silakan tuh diisi. Nanti kita lihat ya sekitar apa namanya 5 menit ya, 5 menit. Um, Setelah itu kita bahas. Oke? Ada yang belum bisa lihat di chat? Sudah semua ya? Oke. Ya. Ini pandangannya kok pada pandangan capek semua. Namanya Jumat. Ya, oke. Ya, teman-teman silakan ya untuk di apa namanya? Diklik lalu nanti kita bisa cek ininya. Oke? Jadi nanti kita lihat 17.05. Oke ya? Oke, silakan.
Oh, hilang. Oke. Ya, eh, udah masuk ya kayaknya ya. Ada yang merasa kesulitan? Dokter Yuli, no, no worries, sudah masuk ya. Itu jawabannya. Di sini ada berapa yang masuk? Ada 18. Oh, oke, good. Berarti udah masuk semua mestinya ya. Oke, yuk kita lihat bareng-bareng. Ini interesting jawabannya ya. Wow, kayaknya pertama kali nih kayaknya. Good. Bisa terlihat ya. Eh, yang pertama, subjek pemeriksaan diagnostik molekuler yang berguna untuk risk assessment dan deteksi dini. Wow, congratulations to everybody. Ya, 100%. Ya, saya pikir ini akan banyak jebakan. Ternyata sudah apal jebakan saya berarti ya. Nah, jadi kalau kita bicara risk assessment dan deteksi dini tentu bukan orang yang sudah kena kanker gitu ya. Dan juga bukan untuk anak-anak ya, karena anak-anak itu bisa dibilang bukan populasi risiko kecuali leukemia. Tapi leukemia sendiri emang jarang banget ya. Memang ada leukemia anak ya, ada juga retinoblastoma atau neuroblastoma, tapi itu jarang banget. Saking jarangnya nggak cocok untuk dilakukan screening ya. Jadi tentu bukan. Lalu yang berikutnya penyakit kanker ya tentu tidak ya. Jadi dia begitu sudah diobatin itu tidak berguna. Tapi tentu adalah orang dewasa dan sehat, gitu ya. Itu yang oke. Okay? Good. Pemeriksa DNA, nah ini agak tricky sebetulnya. Memang jawaban kalau saya pribadi lebih suka memilih yang ini, mengenali risiko kanker serviks. Karena apa? Karena seseorang yang terinfeksi HPV itu tidak berarti dia pasti ada sel yang berubah menjadi kanker. Tetapi bayangannya gini, jadi kalau misalnya kita punya 100 wanita yang tidak ada HPV-nya, dibandingkan 100 wanita yang ada HPV-nya dari jaringan epitelnya, maka dalam waktu 5 tahun itu sebagian wanita mungkin sekitar dari 100 jadi mungkin sekitar mungkin 10 gitu ya itu akan kena kanker serviks. Sementara kalau dia tidak punya HPV 100 orang itu nggak ada yang kena kanker serviks gitu. Nol istilahnya. Jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan kita bisa resiko karena kalau sudah ada infeksi HPV berarti dia tahun depan pastikan screening lagi. Tapi kalau misalnya dia tidak ada HPV DNA, dari cek DNA-nya tidak ada HPV, dia boleh balik 5 tahun lagi. Jadi lebih panjang. Screeningnya itu lebih panjang. Nah, memang kalau kita bisa deteksi dini, itu sebetulnya kita mau melihat sudah kelihatan tumornya belum. Gitu. Itu bisa kalau deteksi dini. Makanya kayak USG, segala macam, itu yang mereka carikan massa. Makanya kalau masanya masih kecil, apalagi baru mutasi gen, nggak akan terlihat gitu kan. Nah, jadi kalau deteksi dini itu biasanya lebih lihat masanya. Gitu. Tapi kalau kita baru melihat gen atau melihat perubahan DNA, itu baru risiko. Nah, gitu ya. Oke. Dan apa namanya? Ini sama konsepnya seperti mutasi BRCA. Jadi seseorang yang bawa mutasi BRCA sejak lahir kan nggak berarti dia sudah kena kanker payudara kan? Tetapi dia berisiko terkena kanker payudara dibandingkan mereka yang tidak punya mutasi BRCA. Dan yang terakhir, oke, ini sebetulnya memang konsepnya amplifikasi DNA itu tentu adanya di inti, ya, di inti sel, bukan di sitoplasma. Kalau di sitoplasma itu proteinnya, ya, proteinnya ada di apa namanya? Oh, sorry, bukan di sitoplasma.
protein amplifikasi, kalau kita bicara protein itu ada di membran, ya. Nah, berarti ini nggak tepat, apalagi mRNA itu tidak di membran. Kalau mRNA lokasinya di sitoplasma, ya. Nah, protein HER2 juga bukan di sitoplasma, karena lokasi HER2 ada di membran. Ya, jadi ini sebetulnya lebih mengingatkan aja dari sisi ilmu biologi sel gitu ya. Jadi lokasi DNA di mana, RNA di mana, protein di mana gitu ya. Lalu perubahan seperti apa yang berkorelasi dengan penyakit. Very good, alhamdulillah. Good. Nampaknya ini sudah clear gitu ya. Ada yang mau ditanyakan, klarifikasi, silakan. Pak Ahmad, sebenarnya yang tadi itu yang nomor 2, sebenarnya saya yang resiko kanker sama deteksi dini itu sebenarnya agak mirip soalnya gitu. Maksudnya kalau kalau deteksi dini itu soalnya ini kan Pak, maksudnya ya kita untuk tahu untuk DNA-nya juga gitu untuk mendeteksi ini kemungkinan eh, akan berkembang jadi kanker serviks atau memang jadi mirip sih tadi gitu. Sedangkan untuk kalau faktor resiko kan tadi seperti Pak Ahmad ngomong, kalau memang faktor resikonya ada, berarti dia ya belum tentu jadi kanker, cuman tahun depan memang ada baiknya cek lagi gitu kan. Kalau nggak ada, 5 tahun lagi. Berarti kan maksudnya sama-sama untuk deteksi dini untuk Iya, itu betul sih dok. Pak. Makanya kalau di rumah sakit, bannernya bilangnya, ayo apa istilahnya promosi deteksi dini memang Iya. Iya kan dengan PCR test sekarang ya dengan gitu ya PCR HPV test. DNA. Ah, Betul, betul. Jadi sebetulnya saya nggak menyalahkan sih kalau ada yang mau mengatakan deteksi dini itu nggak menyalahkan. Ya, jadi bisa diterima juga karena gini, karena pengalaman saya di lab komersil gitu ya. Klinisi itu agak agak apa namanya senewen gitu. Misalnya nih ada HPV DNA gitu. Lalu kan dia mungkin akan cari kan, dia kolposkopi itu gitu. Nah di kolposkopi kok nggak ada ini, nggak ada apa disebut dengan low grade seal atau high grade seal kok nggak ada gitu ya. Itu langsung nyalain ini, nyalain laboratoriumnya gitu. Wah ini kamu nggak spesifik nih gitu. Ada semacam ekspektasi kalau udah ada HPV DNA itu pasti ada kayak perubahan sel, padahal kan belum tentu. Jadi ini mungkin PR untuk apa ya education ya di pendidikan kedokteran gitu. Ini karena orang molekuler sama orang klinisi mungkin ngelihatnya beda gitu. Mereka tuh ekspektasinya harus ada massa gitu kan. Tapi kalau orang molekuler kita cuma mengatakan iya, ini maksudnya ini ada ada perubahan. Tapi kan nggak selalu berkorelasi dengan ini ya dengan kejadian gitu. Karena dari perubahan genetik sampai dia mengubah morfologi sel itu perlu waktu, gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu. Nah, jadi memang tapi ada kalanya juga bersamaan begitu dicek di kolpos, betul malah masuk ke high grade seal. Untung masih high grade seal kan, itu bahkan belum stadium 1 itu. Wah, itu sangat kalau dari data yang tadi saya tunjukkan ya, dari sekitar 11.000 wanita, kita tuh ketemu 20 pasien squamous cell carcinoma gitu dari apa upaya ini tadi. Ya namanya programnya deteksi dini sebetulnya. Tapi ya tadi ya, ini hanya sebetulnya kan untuk melihat bahwa untuk mengantisipasi bahwa ketika ada seorang wanita sudah ada positif HPV-nya, itu juga jangan panik gitu kan. Belum tentu muncul gitu. Karena kan ingat, kita punya sistem kekebalan tubuh kan. Karena begitu ada infeksi, itu tubuh itu nggak diem aja, dia pasti akan melawan. Makanya tes HPV itu juga tidak dianjurkan pada usia muda, dok. Misalnya muda itu berapa sih? Usia muda itu di bawah 25 tahun. Misalnya nikah dini nih, lulus SMA langsung nikah gitu ya. Itu kalau dia misalnya banyak ada HPV-nya gitu, itu kita nggak khawatir. Kenapa? Karena tubuhnya masih bagus, dia masih bisa apa namanya eliminasi, ya. Nah, yang kita khawatir adalah wanita di atas 30 tahun. Kenapa? Karena kan daya tahan tubuh mulai menurun. Dia nggak sebagus ketika usia muda kan. Sehingga ada kecenderungan HPV yang menginfeksi itu dia akan menetap. Itu disebut dengan infeksi persisten. Nah, gitu. Jadi yang berbahaya itu adalah infeksinya persisten. Gitu. Ya ini sebenarnya ini juga bagian dari transformasi kesehatan ya. Di samping ada vaksinasi mandatori untuk HPV, mudah-mudahan sih mandatori. Kalau saya sih pengennya mandatori kalau saya, gitu ya. Apalagi kalau di banyak negara. Soalnya kalau nggak mahal kan. Siapa yang vaksinasi siapa yang udah beli? Yang beli sendiri ya, itu kan nggak murah ya, 2 juta kalau nggak salah ya. Dan itu 2 kali suntik kan. Ya. Nah, tapi di samping itu
Saya juga sebetulnya untuk mengoptimalkan kinerja dari lab-lab PCR yang sekarang nggak bisa ngapa-ngapain karena COVID udah hilang, itu juga tadi tes DNA tadi itu gitu. Dan kalau volumenya tinggi kan bisa murah ya. Ya gitu dok, makasih ininya untuk diskusinya. Jadi memang Ya, sebetulnya Pak. sebenarnya nggak salah. Ya, Ya, nyambung lagi nih Pak. Misalnya nih kan kan banyaknya pap smear ya. Pap ya, smear itu kan sebenarnya ngelihat dari visual, visual maksudnya pas yes, lihat sama nanti dia untuk histologinya lah ya. ya. Nanti. Nah, misalnya itu kan hanya gambaran sebenarnya. Nah, bisa nggak dikonfirmasi lagi dengan diterusin tes PCR itu untuk ya benar ternyata emang ada DNA HPV-nya gitu. Ya, bisa. Tapi kalau saya pribadi gini dok, kalau kan kategorinya ada ini ada namanya normal, ada sebenarnya NILM kan. Nah, normal ada juga nanti askus. Nah ini saya, askus itu yang patolog kan mengatakan gini, artinya itu abnormal pak, tapi kita nggak gitu ngerti ini arahnya kemana. Mungkin bisa karena radang segala macam. Ada juga namanya L-seal, namanya hasil, itu high grade seal. Jadi high grade squamous I-nya saya lupa apa gitu ya, inter something, terus lesion gitu. Nah, em, kalau saya pribadi, seandainya sudah terketahuan L apa hasil gitu ya, udah high grade, sebetulnya itu bisa tanda kutip ini, yang data DNA-nya nggak perlu dilihat lagi sebetulnya. Kalau misalnya memang sudah secara morfologi jelas banget, apalagi kalau hasil. Kalau L-seal, dia masih low grade, dia masih bisa ini, masih bisa mundur, bisa maju gitu. Makanya dilihat DNA-nya akan membantu. Tapi kalau dia udah hasil, itu apapun ada HPV DNA apa tidak, misalnya ya, itu tetap ambil data yang hasilnya tadi itu, yang high grade seal tadi itu. Kenapa? Karena dia sudah dekat banget. Kalau udah high grade seal itu dia udah dekat untuk maju ke yang lebih agresif nantinya, gitu dong. Jadi apa namanya penggunaan morfologinya di situ. Nah, cuma memang tadi kalau di Amerika juga ada dua madhab nih. Ada yang mengatakan udah DNA HPV aja gitu. Karena kalau DNA HPV nggak perlu patolog. Karena tanda kutip lebih objektif kan. Karena kalau masih tergantung patolog di Indonesia aja nih dok, patolog itu kan seluruh Indonesia Raya cuma ada 500. Itu udah gabungan yang muda sama yang udah sepuh gitu kan. Jadi nggak bakal nututi kalau kita mau buat pemeriksaan massal, pasti patolognya juga kriip-kriip juga kan capek ngeliatin gitu. Makanya patolog itu selalu bilang sama saya, Pak Ahmad, mending saya mendiagnosa usus buntu, Pak. Usus buntu saya sekedip mata aja, sangat sangat detik. Itu uangnya lebih banyak daripada pap smear. Ya, saya harus ngeliatin satu-satu. Makanya wajar kalau kalau lulusan dokter jarang yang mau jadi patolog gitu kan, apalagi dia masuk ke program deteksi dini, wah capek banget gitu kan, harus satu-satu dilihatin. Nah karena faktor capek, akhirnya tadi teknologi tes DNA HPV sebetulnya karena relatif lebih. Nah kalau DNA-nya positif, baru lanjut. Nah misalnya gitu, jadi lebih ke arah tadi lini pertamanya justru HPV DNA gitu, karena tadi mengantisipasi kurangnya tenaga patolog. Tapi nanti training patolog apakah university base, apakah hospital base, nah itu beda lagi ya. Saya nggak ikut-ikutan kalau itu. Oke, makasih dok. Itu bagus pertanyaannya. Pak, izin bertanya sedikit, Pak. Ya, Untuk misalnya pasien yang sudah dalam terapi, udah kemo segala macam, nah untuk ke ininya Pak, ke anak kita kan ada suntik HPV, kita ada Gardasil tuh Pak. Untuk oke. berapa efektif, umur berapa efektif ke anak perempuan disuntikan Pak? Atau dia sesudah data haid atau umur usia 6 tahun 9 tahun begitu Pak untuk memutus rantai. Memang dia dalam keluarga ada riwayat beberapa keluarganya CA serviks atau CA payudara gitu Pak. Terima kasih Oke, Pak. ya, makasih dok. Oh, ini di pertanyaan klinis ya, klinik Yarsi ini. Oke. Ya, jadi kita Banyak perlu yang nanya ingat, soalnya Pak. iya benar, benar. Makanya saya tuh kadang-kadang kalau ngobrol sama Medrep dari Merck ya, kan ada dua, Cefarix sama Gardasil. Ini kalau kita nyebut merek gitu ya. Saya tuh kadang-kadang nyeletuk ke mereka, kalian tuh kadang nggak fair ya gitu kan. Sebetulnya target vaksin HPV itu anak SD gitu. Tapi karena anak SD nggak punya duit gitu kan, kalian sasar yang wanita separuh baya. Tapi gini dok, memang sebetulnya paling bagus itu kalau dari data sih, kalau dari data itu di bawah 17 tahun, antara 12 17 tahun.
apakah dia sudah haid apa enggak. Tapi kuncinya belum berhubungan seksual. Kuncinya di situ. Nah, anak sekarang, Allah alam gitu ya. Yang mudah-mudahan mudah-mudahan terjaga ya. Anak-anak perempuan kita masih istiqomah ya, masih suci gitu ya. Itu kuncinya di situ. Karena begitu dia sudah berhubungan seksual, ya, itu sebetulnya proteksinya itu nggak gitu bagus gitu. Sementara kalau dia masih perawan, masih muda, makanya kalau di Amerika itu malah lebih agresif lagi. Itu mungkin sebelum haid dia udah diberikan. Dan nggak cuma nggak cuma perempuan, boys-nya juga. Jadi girls and boys gitu. Karena mungkin kan ada juga boys yang nggak sunat. Ini juga menarik nih di India itu. Nah, ini satu hal yang saya juga kadang mikir gitu ya. Gara-gara dikasih tahu dari direktur rumah sakit dari India ini, dari Tata Memorial Hospital di India. Dia tunjukin data surveillance di India, 1 million death gitu ya. Dia betul-betul datangin tuh rumah-rumah. Lalu kan kita lihat ternyata, kalau menurut data dia ya, kanker serviks lebih banyak terjadi pada wanita beragama Hindu dibandingkan yang Muslim. Gitu. Kenapa? Karena dugaan nih, kan kita harus bisa menjelaskan ya, kenapa kok bisa seperti itu gitu. Karena di India itu yang Hindu kebanyakan tidak sunat, sementara di keluarga Muslim mereka sunat. Jadi apa namanya pulpnya itu apa namanya bagian kelamin laki-laki itu kalau nggak disunat kan dia kan tanda kutip pada ngumpul di situ kan, kuman segala macam termasuk virus gitu. Jadi si higienitas itu juga berpengaruh. Nah cuma kalau di Indonesia saya juga kadang-kadang penasaran juga sebetulnya karena memang kita belum mengumpulkan data agama. Ini bukan masalah SARA sebetulnya, tetapi ya memang kalau kita lihat dari perilaku sih semua orang disunat gitu ya. Makanya ini juga menjadi menjadi masukan juga. Karena tadi gaya hidup juga mempengaruhi. Walaupun memang kadang-kadang saya juga agak ini memastikan jangan sampai ada stigma juga. Jadi ini kan sensitif ya. Yang pasti orang suka jajan itu lebih tinggi terkena kanker serviks. Tapi nggak berarti yang nggak pernah jajan itu nggak pernah kena. Itu yang saya maksudkan, gitu ya, Dok. Jadi kalau kita bicara HPV, tentu sekali lagi kalau kita bicara program vaksinasi itu memang semudah mungkin. Apakah dia sudah itu atau belum nggak ada masalah. Karena ini konsepnya kan vaksinasi, jadi meningkatkan imunisasi. Jadi supaya antibodi sudah mulai terbentuk, ketika nanti virus datang udah bisa diblok gitu. Karena ngebloknya kan jadi ketika dia baru datang gitu virusnya, kalau ternyata virusnya udah masuk duluan, ya kan apa yang mau kita blok? Jadi logikanya gitu dok. Jadi semudah mungkin. Dan kanker serviks tidak diturunkan ya dok. Jadi misalnya nih ada keluarga tadi ya, ada banyak kanker serviks misalnya. Itu juga agak unik juga kok bisa banyak banget dalam satu keluarga. Karena kanker serviks itu jalurnya adalah lingkungan, bukan warisan. Jadi misalnya ibunya kanker serviks nih, itu nggak ada gen pada anak bahwa anaknya akan kena kanker serviks juga gitu dok. Tapi kalau payudara, iya, payudara, kolorektal, terus apa lagi ya, yang payudara, kolorektal, rahim, endometrial cancer. Ya, itu ada faktor pewarisan genetik. Tapi kalau HPV enggak, HPV itu betul-betul dari luar. Jadi itu dari lingkungan, dari gaya hidup. Ini gaya hidup berhubungan tadi itu. Ya jadi gitu dok. Ya, jadi sebetulnya emang edukasinya bukan cuma kalau bicara kanker serviks itu umum semuanya. Apakah dia punya sejarah keluarga apa tidak? Ini menjelaskan dok ya tadi ya. Ya, ya kebetulan di sekolah anak saya itu kelas 6 ada program itu, jadi ibunya nanyain, memang sih Pak di Oh, keluarga memang nggak semuanya kanker serviks, tapi pas saya runut, oh iya omnya sakit ini nasofaring, tapi dia perokok misalnya. oh, Terus ada apa neneknya dulu saya amame, jadi memang itunya apa sehat tapi berbeda sih Pak. oke, Nah, oke. cuma ya itu banyak bertanya, eh, bahaya nggak sih? Ini umur segini udah harus disuntik. Aman, Itu aman. kalau di kita 3 kali, Pak. 026 itunya Oh, untuk yang ini 3 kali itunya ya. mereknya Pak, merek Gardasil itu. Iya, lumayan kan harganya Pak. Jadi kalau Iya, anak-anak udah sekali suntik berarti kan harus biar tetap timbul itunya imunnya gitu iya, Pak. iya. Makasih Pak. Sama-sama. Ya kemarin sih Pak Menkes kabarnya itu gara-gara vaksin COVID kan pakai mRNA itu. Jadi udah ada Ya, omongan Bio Farma akan transfer teknologi supaya kita bisa produksi vaksin HPV sendiri ya dengan pakai mRNA. Tapi itu memang perlu validasi juga, itu cukup lama gitu ya. Tapi insya Allah aman ya, insya Allah aman.
Tapi saya nggak tahu nanti berapa kali kalau kita bicara anak-anak ya. Mungkin kalau anak-anak mungkin nggak perlu sampai berkali-kali mungkin ya. Kalau belajar dari konsep imunisasi, kenapa sih kalau orang dewasa, apalagi lansia itu lebih harus sering di booster? Karena kan mereka imunitasnya emang tidak, responnya nggak sebagus kalau masih muda kan. Kayak tadi, saya kok lupa ya, kayaknya kalau anak-anak harus sekali doang deh kayaknya. Karena tadi semakin muda itu semakin bagus gitu. Kalau nggak salah ya, tapi nanti saya harus cek lagi. Tapi kalau Oh, di program pemerintah sih dapatnya 2 kali di kelas 6, 5 sama 6 SD. Kalau di oh ya, Jakarta ya Pak, dapat gratis oh, ya. memang 2 kali berarti ya. Iya, gratis. Ya, Iya. 2 kali di Oh, kelas Kalau di 5 sama kelas 6. penjelasan, betul, di penjelasan itunya sih kudu harus 3 kali. Jaraknya hmm. 0, terus bulan kedua, bulan ke-6. Nah, makanya untuk anak-anak nih, kami kan baru ininya konfirmasi 1 kali. Terus belum ada lagi sih dari Puskes. Ini Oh, sekali atau 2 kali yang harus diberikan gitu, Pak. oke. Gratis Ya. sih, Pak. Tapi mungkin belum ada kan harganya mahal ya. Jadi mereka baru pada suntik 1 kali. Oh, Kalau di Jakarta udah harus kayak kelas 5 nanti karena yang kelas 6-nya kalau misalnya kelas 6 waktu kelas 5 yang nggak suntik, kelas 6-nya terpaksa nggak bisa diberikan karena kan kita itu ya udah nganggarinnya itu udah sesuai waktu kelas 5 itu ya, ya, untuk kelas 6-nya gitu. ya, Oke, oke. ya. Baiklah. Oke, sip, sip. Ya, mudah-mudahan ini terlaksana dengan baik ini. Kalau Dok, di, ya, ya, silakan. Dok Cindy mau nanya dong, pemberian vaksinnya itu ada batasan usianya nggak? Apa memang berdasarkan kelasnya aja? Kalau di kita sih berdasarkan kelas sih ya. Jadi dengan asumsi mungkin kalau kelas 5 itu paling kecil biasanya umur 10 tahun. Hmm. Tuh. Kadang kan ada yang anak misalnya dia usianya masih udah masuk SD kan ada aja ya. Kalau sekarang Hmm. nggak sih kayaknya. Iya, kalau kalau kelas 5 dia masuk SD-nya umur 6 tahun, kelas 5-nya umur 10 gini ya. Jadi kalau kita sih selama ini kelas 5 kelas 6 itu sih itu programnya. Gitu, cuman nggak tahu nih menurut Pak Ahmad kan tadi bagusnya diberikan di usia sebelum berapa Pak tadi Pak? Oh, tadi usia 10 tahun bagus itu. Itu malah lebih bagus lagi sebetulnya. Kalau yang saya tahu itu antara 12 sampai 17. Tetapi tidak berarti yang lebih muda lebih buruk, enggak. Justru memang makin makin bagus. Tapi saya bisa cek lagi sih. Karena kan memang itu kaitannya dengan rekrutmen. Jadi di Amerika sendiri itu banyak yang hesitan, terutama kelompok yang tanda kutip konservatif gitu ya. Karena mereka tuh ada miskonsepsi kalau vaksin HPV itu bisa meningkatkan pergaulan bebas gitu. Jadi keluarga yang konservatif itu nggak mau. Jadi itu padahal nggak nyambung. Pergaulan bebas itu dua hal yang berbeda gitu kan. Artinya uh, bukan karena itu juga gitu. Nah tapi kalau menurut saya sih kalau kita konsep vaksinasi tentu semakin muda itu semakin bagus gitu. Tapi mungkin kaitannya juga dengan hubungan seksual. Kalau di Amerika anak perempuan 12 tahun itu jadi mungkin udah berhubungan kan gitu. Jadi makanya kita akan tangkap usia yang dipastikan mereka belum pernah berhubungan sama sekali. Karena apa? Karena untuk memaksimalkan efek proteksinya itu. Gitu. Itu sih dok. Tapi ya emang ini ya, kalau misalnya udah paruh baya divaksin tetap ada. Kalau nggak salah 70% proteksinya. Ya. Tapi kalau anak muda ya masih masih sejak awal itu bahkan bisa mendekati 99% sampai 100% itu bagus banget datanya seperti itu. Makanya emang wajar kalau di Kesmas itu sangat mendorong kebijakan yang ke arah total apa namanya mandatory vaksinasi HPV karena emang itu highly preventable disease gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa dieliminasi. Ini untuk vaksin HPV memang masih banyak pertanyaan sih di ibu-ibu memang. Hmm. Ini masih mungkin ada misinformasi ini ya. Jadi masih Hmm. Ya. Ya memang kan vaksin Iya betul hesitansi kan Kak. juga masih banyak kan dok. Jadi jangankan vaksin HPV, bahkan vaksin MMR pun juga masih banyak penolakan ya di Indonesia ya. Kalau yang HPV ini banyak beredarnya yang nolak itu katanya dia gosipnya mendapatkan gosip bahwa nanti susah hamil, bikin rahim kering itu berapa berapa orang tua murid biasanya maksudnya mempertanyakan itu sih gitu. Tapi Oh. kan karena mungkin pikirannya jauh ya Pak, maksudnya aku masih kecil tapi udah dikasih vaksin untuk Iya yang itu serviks gitu-gitu. pada Oh. takut ya.
rahimnya kering nanti Iya. nggak subur jadinya gitu. Oh gitu segitunya ya. Iya Iya, iya iya jadi iya iya. akhirnya dari guru-guru ya udah deh Pak, nanti aja apa di kelas 6 aja deh atau SMP seperti itu Pak jadinya. Gitu. Padahal ditawarin dari puskesnya sih. Gratis kan? Betul kan? Untuk DKI kayaknya gratis deh. Oh, Iya. waduh, DKI gratis. sayang banget ya. Masih baru beberapa. Gratis cuma ngantrinya lumayan sih kan seluruh sekolah itu. Jadi Oh, ada jadwalnya. itu ya Anak-anak kelas 6 diwajibkan. kayaknya baru DKI ya. Yang daerah lain kota-kota besarnya aja belum seluruhnya. Cianjur belum, Dok. Saya juga mau dong kalau kayak gitu gimana caranya ya? Pindah KTP Jakarta, Dok. Kalau di sini, Pak, orang itu selalu beranggapan kalau vaksin HPV itu hanya untuk perempuan-perempuan yang nakal saja gitu, Pak. Susah banget kasih masukannya. Oh, gitu. Ini jadi ide bikin konten juga ya, atau untuk Pengmas ya, pengabdian masyarakat nih. Bagaimana bisa ini? Kan dosen kan harus ada Pengmas juga ya, pengabdian masyarakat. Coba nanti kita pikirin deh, gimana untuk edukasi yang tepat gitu ya. Oke, ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin terakhir ya, Namanya tadi udah menjelang maghrib. oh ya, Ya, silakan ini deh. HPV, vaksin HPV itu buat laki-laki juga bisa, Pak. Di usia berapa, Pak? Sama, usia muda juga. Boys. Oh, sama usia muda. Sama. Walaupun dia hitam ya, Pak ya? Walaupun apa? Oh Udah iya, nggak dihitan. apa-apa. Nggak. Oh, Ya, jadi kalau kita konsep Kesmas itu justru semaksimal mungkin gitu. Jadi tidak terlalu banyak stratifikasi gitu. Ya, jadi kalaupun dia hitam tetap aja ini. Tapi kalau buat Indonesia sih kan kita harus ada ini ya, harus ada prioritas gitu. Untuk yang perempuan aja susah, apalagi nanti yang laki-laki harus dilibatin gitu ya. Jadi kita emang harus prioritas. Oke, untuk sementara anak-anak perempuan kita itu yang didahulukan. Gitu. Tapi sebetulnya kalau emang vaksin nanti berlimpah itu ya mungkin jadi semuanya laki-laki perempuan diberikan semudah mungkin. Gitu. terus Pak yang pemeriksaan HPV DNA itu bisa dikatakan tadi kata Bapak positif, tapi belum tentu dia terjadi. Apakah dia langsung bisa untuk metode CRISPR itu, Pak? Oh, Delesi. untuk delesi, untuk ini ya, Iya. apa namanya? Interesting ya. Mungkin kalau jadi gini, HPV itu kan dia bermain di sisi persistensi ya. Oh, jadi maksudnya oke. Bisa aja mungkin bisa, ya bisa aja bisa. Tapi kita harus solve dulu isu delivery-nya dong. Gitu. Jadi misalnya nih, kan kalau kita sampling ya dari cervix, dari swab cervix misalnya gitu kan, itu kan kita ambil sebagian. Nah, kalau kita misalnya mau mentargetkan HPV-nya, kan kita harus memasukkan ke organ cervix tadi itu dan memastikan semua sel dalam organ cervix itu akan mendapatkan senjata CRISPR tadi itu. Nah, masalahnya kalau kita bicara intervensi genetik itu bottleneck-nya itu tadi, bottleneck-nya itu di delivery. Jadi kalau misalnya ada 100 sel yang udah ada HPV, lalu kita tambahkan CRISPR, kemungkinan yang menerima senjata tadi itu cuma kurang dari 10%. Karena emang sekarang ini masih belum efektif. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Belum bisa kayak obat yang ditelan langsung semua kena, itu belum bisa. Pengennya sih gitu. Nah, tapi kalau bisa seperti itu, nah itu potensi biological weapon gitu. Ya, jadi apa namanya? Jadi kalau ada yang khawatir genome sequencing menjadi bioweapon, ya itu secara formal ada risiko itu, tapi kan secara teknologi kan kita mengawal juga kan, kita belum secanggih itu untuk bisa melakukannya. Jadi ya tetap kita harus gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Oke ya, udah mau maghrib, supaya nanti ini rekamannya ya, berarti mintanya sama admin kalau misalnya mau ngeliat lagi. Oke, baik. Kalau gitu kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. banyak, Terima Pak. kasih banyak, Makasih banyak Pak. ya Kak. Terima kasih banyak, Pak.